Salah satu konten yang lumayan mendapatkan banyak perhatian sekarang tentu saja adalah konten edukasi, dimana di tahun sekarang channel-channel seperti ini benar-benar terus mendapatkan engagement, dan semua itu dikarenakan kontroversi. Terbukti dari judul videonya yang mostly berseberangan dengan pendapat mayoritas pihak, ataupun dari thumbnailnya yang selalu saja menambahkan kalimat hiperbola atau ya dilebih-lebihkan. Dan ya, ini adalah strategi pengembangan channel yang sangat jenius, dengan catatan jika eksekusinya ya benar. Tapi kalau misalnya salah, ya gimana? Makanya mari kita lihat cara YouTuber edukasi menjual kontroversi di segmen bedah channel. Sebenarnya bisa dilihat dari definisinya itu sendiri, di mana definisi dari kontroversi sendiri adalah perdebatan, persengketaan, atau pertentangan yang berkepanjangan, yang artinya ya sebuah hal yang dapat memicu perdebatan atau pertentangan sehingga bisa menghasilkan diskusi dalam jangka waktu yang panjang. Yang kalau kalian butuh contoh, ya simpel dari hal-hal yang terjadi di sekitar kita aja. Kita ambil contoh berita anak-anak yang mulai mengkritik makan siang gratis yang terasa hambar dan lain-lain. Berita ini merupakan kontroversi karena dari berita tersebut memunculkan sebuah diskusi atau perdebatan, di mana di satu sisi banyak orang yang gak terima dan mengejek anak itu kalau dia itu gak bersyukur, tapi di sisi lain banyak juga orang yang mendukung anak-anak itu agar harus tetap jujur dan menganggap itu sebuah bentuk kritik karena memang makan siang gratis itu dibiayai dari APBN. Jadi ya, kontroversi sebenarnya bukan sebuah hal yang konotasinya itu negatif, tapi lebih ke sebuah istilah tentang sebuah hal yang memicu perdebatannya aja. Apakah perdebatannya sehat atau tidak, yaitu relatif tergantung orang-orang yang lagi debat, apakah memiliki sudut pandangnya objektif atau subjektif. Dan ya, kontroversi adalah sebuah hal yang sangat ampuh di dunia internet, karena selain menjadi sedikit resep bagi para konten creator edukasi di YouTube, kontroversi juga menjadi sebuah resep andalan para media berita juga, dengan mengangkat topik yang emang beneran kontroversi atau ya emang mengangkat topik biasa tapi seolah-olah kontroversi, entah dibuat dari judul atau headline-nya aja. Jadi setelah mengetahui definisi dasar dari kontroversi, jadi bagaimana cara channel-channel edukasi menggunakan kontroversi sebagai bahan kontennya. Ya sesimpel biasanya jika channel edukasi ingin menyampaikan suatu pendapat mereka tentang sebuah hal, mereka tentunya membutuhkan engagement. Dan untuk menarik perhatian penonton, ya kontroversilah jawabannya. And emang ini adalah jawaban yang digunakan orang-orang sejak dahulu, dimana tujuannya memang ingin memancing sebuah diskusi. Dan ketika sudah menjadi bahan diskusi inilah artinya caranya mereka sudah berhasil. Sebagai contoh, channel YouTube Ferry Irwandi, terkadang dia harus mengangkat isu-isu yang kontroversi untuk menyampaikan pelajaran-pelajaran untuk mengedukasi publik, dimana ia sampai rela mengangkat isu perdukunan yang sensitif banget untuk menyampaikan edukasi tentang peningkatan literasi cara berpikir dengan logika. Karena memang orang Indonesia sekarang banyak yang masih sulit untuk berpikir secara logika. Dan ya, mulai dari kontroversi dan penyampaian edukasinya, itu semua didapatkan oleh channel Ferry Irwandi. Atau kalau kalian mau contoh lagi, ya channel Remoncin, dimana dia berani membuat kontroversi dimana aplikasi TikTok adalah sampah, atau bahkan gak cuma itu, ada tentang rendahnya SDM Indonesia dan bodohnya orang Indonesia juga secara gamblang, yang tentu saja isu itu diangkat dan berani diungkapkan demi memberikan edukasi kalau orang Indonesia memang secara literasi dan kemampuan berpikir tentang segala halnya itu emang lagi buruk-buruknya. Dan ya, secara kontroversi dan edukasinya Remoncin berhasil didapatkannya semua. Atau contoh lagi ya channel Timothy Ronald, membuat kontroversi kalau sekolah itu nggak guna, tapi di satu sisi dia ngomong begitu ya karena ingin menyampaikan atau mengajarkan ke kita kalau memang sistem pendidikan di Indonesia lagi aneh aja.
Bukan berarti menyarankan kalian untuk harus DO atau putus sekolah. Jadi ya pada akhirnya cara menjual kontroversi yang berhasil adalah kita memang membuat sebuah konten kontroversi yang berseberangan dengan pendapat kebanyakan orang untuk mendapatkan perhatian atau engagement. Tapi di satu sisi kita juga harus bertanggung jawab, setidaknya kontroversi yang kita buat menghasilkan diskusi yang bermanfaat juga. Karena pada dasarnya channel edukasi ya sesuai namanya bertujuan untuk melakukan edukasi atau memberikan pembelajaran dan banyak ilmu ke orang-orang, yang akhirnya disinilah yang malah menjadi banyak kesalahpahaman. Sebagai channel edukasi, tentu saja terkadang memang memiliki tuntutan untuk selalu objektif. Yang artinya, jikalau bisa sebagai channel YouTube edukasi yang baik tentang topik apapun itu, harus kita barengi dengan pandangan yang objektif atau yang netral. Karena pada akhirnya yang kita ingin dapatkan adalah sebuah engagement, dibarengi dengan diskusi dan edukasi yang ingin kita sampaikan. Masalahnya, mentang-mentang sedari dulu kontroversi adalah sebuah konten yang ampuh untuk mendapatkan perhatian banyak orang, orang-orang kebanyakan malah salah paham dan asal buat konten berseberangan pendapat aja. Seperti contoh ada konten kreator A yang bilang kalau dia nggak suka sama peristiwa B, tapi si A nggak menjelaskan dan memberikan pandangan konkret berdasarkan data dari sumber yang jelas. Tapi pada intinya si A emang gak suka aja dengan peristiwa B karena ya emang secara pribadi gak suka. Dan ya dari contoh tadilah akhirnya muncul konten-konten yang sok kontroversi, padahal ujung-ujungnya ya provokasi alias konten pembodohan, dimana channel-channel ini biasanya asal membuat kontroversi aja tanpa memberikan alasan jelas apa yang ingin mereka perdebatkan, alias cuma pengen caper doang. Ya contoh-contoh yang gue sebutin tadi seperti channel Ferry Irwandi, Raymond Chin, atau youtuber edukasi manapun itu yang membuat kontroversi, tapi arah perdebatannya itu jelas dan edukasinya pun juga jelas. Tapi orang-orang yang asal buat kontroversi yang tujuannya caper ini ya sebenarnya nggak tahu apa-apa yang ingin mereka sampaikan, karena semua yang disampaikan itu subjektif banget berdasarkan pandangan pribadi semua, dimana itu sangat aneh untuk menyampaikan sebuah edukasi. Makanya channel gua aja yang emang secara personal branding mengambil kata edukasi ini di video apapun itu, walaupun kesannya kontroversi, tapi setidaknya yang gue jelaskan itu tersampaikan secara objektif sehingga bisa berlaku untuk semua orang. Walaupun gue pernah bikin konten tentang video aplikasi modifikasi atau aplikasi mod itu berbahaya, tapi ya gue tetap bilang untuk menggunakan aplikasi mod ya itu terserah kalian, karena itu hak kalian. Bahkan di situ gue kasih saran cara main aplikasi mod secara aman di akhir video secara tipis-tipis aja. Pada intinya menjadi konten kreator edukasi merupakan pekerjaan yang cukup memutar otak, karena ya walaupun kita menggunakan kontroversi sebagai judul atau topik video biar videonya ya rame, tapi kita juga harus bertanggung jawab untuk setidaknya menghasilkan perdebatan yang jelas arahnya kemana. Dan yang paling penting setidaknya edukasi dan perdebatannya itu tersampaikan dengan jelas, sehingga alih-alih mendapatkan hujatan doang sehingga malah merusak personal branding bahkan ke personal kepribadian diri sendiri, tapi justru juga bisa mendapatkan respect dari orang-orang yang beneran paham, sehingga merasa ya edukasi yang ingin kita sampaikan itu masuk dan dipahami oleh ke para audiens. Karena memang jika edukasi sekarang tidak dibarengi dengan kontroversi, kayaknya channel-channel edukasi susah banget untuk mendapatkan perhatian, karena minat belajar audiens di Indonesia yaitu rendah banget dan maunya hiburan terus kalau udah masuk yang namanya ke dunia sosial media. Jadi apakah kalian tertarik atau bahkan siap untuk membuat channel YouTube edukasi dengan segala rintangannya? Silahkan komen aja. Terima kasih telah menonton video ini. Gimana? Apa menurut kalian menjadi kontroversi sebagai jembatan untuk memberikan edukasi adalah hal yang lumrah atau dibenarkan? Silahkan komen aja. Pada intinya menjual kontroversi sebenarnya tidak masalah untuk menarik engagement. Yang penting isinya jelas dan bisa dipandang secara objektif oleh semua orang.
bukan malah dibuat dengan subjektif parah, yang ujung-ujungnya jika membuat konten kontroversi yang pandangannya itu subjektif banget, alih-alih membuat konten yang menghasilkan perdebatan yang sehat atau apapun itu, tapi malah justru membuat konten provokasi yang menghasilkan hujatan semua. Jadi topik seputar channel YouTube apalagi yang kira-kira gue bisa bahas di segmen ini, silahkan komen aja. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.